Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang sangat menakjubkan adalah kisah Isra Mi'raj, Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Islam tahu tentang Isra Mi'raj. Bahkan mereka merayakan, itu tidak? Setiap tahun hari Isra Mi'raj. Dan hadis-hadis tentang Mi'raj, hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tempat yang tertinggi di dunia ini, yaitu di langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Untuk apa? Mereka tahu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti Allah di atas. Kalau Allah di mana-mana, enggak usah pergi ke atas. Ke Mataram sudah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ke Lombok kemana, enggak usah ke atas. Kenapa harus naik ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha? Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak wahai Muhammad? Apakah kau melihat Tuhanmu?" Karena sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Maka bagaimana saya bisa melihatnya? Seandainya yang kita pahami dari hadis ini, seandainya cahayanya tersingkap, maka Nabi akan melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak di atas, barang siapa yang mengingkari Allah di atas, berarti dia telah mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Dia telah mengingkari salah satu karamah dan salah satu mukjizat yang paling hebat yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma nazaltu ila Musa." Saya pun turun kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu?" "Oh, Allah mewajibkan salat 50 waktu." "Inna ummataka la yaqdiruna ala dzalik." Tuh, umatmu tidak mampu. "Fas'alhu at-takhfif." Maka mintalah kepada Allah keringanan. Maka Rasulullah SAW balik. Naik lagi. Coba, naik turun ya. Naik lagi ketemu Allah, tanya lagi, Allah kasih keringanan. Kemudian dia turun lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa, minta lagi masih kurang, tambah minta keringanan. Naik lagi ke atas, diteringatkan oleh Allah. Turun lagi Nabi Musa, oh masih Nabi Musa alhamdulillah ya. Kalau enggak kita repot. Kalau Nabi Musa bilang minta keringanan, ini diantara jasa Nabi Musa kepada kita. Kalau kita repot kalau 50 waktu dalam sehari semalam, bisa-bisa kita enggak kuat dan pasti tidak kuat. Oleh karenanya kita ya berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam azal arji'u baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa." Dan selalu aku bolak-balik dari Allah dan Nabi Musa. Rasulullah SAW naik turun. Kalau Allah tidak di atas, ngapain Rasulullah naik? Paham? Jadi naik turun. Kata Nabi, aku bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa. Berarti Allah di mana? Di atas. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas, yaitu pengingkaran Fir'aun terhadap pernyataan Nabi Musa. Kata Fir'aun, "Wa qala Fir'aunu ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadziba." Berkata Fir'aun kepada panglimanya Haman, "Wahai Haman, buatlah bangunan yang tinggi agar aku bisa naik di atas bangunan tersebut dan aku melihat pintu-pintu langit ya, dan aku menyangka bahwasanya untuk aku lihat di mana Tuhannya Nabi Musa. Sungguhnya aku menyangka dia adalah pendusta." Al-Imam At-Tabari dan juga para ulama yang lainnya mengatakan hal ini diungkapkan oleh Fir'aun karena dia telah mendengar Nabi Musa mengatakan Tuhannya di langit. Maka dia ingin mendustakan Nabi Musa, dia suruh bikin bangunan yang tinggi supaya dia tahu Tuhanmu tak ada di langit. Tuhanmu tidak ada di langit. Oleh karenanya, barang siapa yang mengingkari Tuhan berada di langit, berada di atas langit, maka dia mengikuti akidahnya siapa? Fir'aun. Dan barang siapa yang menyatakan Tuhan berada di atas langit, maka dia telah mengikuti akidahnya Nabi Musa alaihissalam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, saya tidak menyebutkan seluruhnya, namun ini kebanyakan pendalilan yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit dan bukan di mana-mana, apalagi di bawah. Ya. Kita katakan kalau seluruh hadis-hadis ini, seluruh ayat-ayat ini harus ditakwil, maka terlalu banyak isi Al-Quran ditakwil. Al-Quran turun dari atas, malaikat turun ke atas, kemudian Nabi Isa dinaikkan ke atas, amal soleh dinaikkan ke atas, Rasulullah Isra Mi'raj, orang berdoa ke atas. Kalau semua ditakwil, terlalu banyak ayat ditakwil. Jadilah Al-Quran ini bukanlah kitab petunjuk, tapi kitab yang butuh takwilan-takwilan seluruhnya. Apakah namanya kitab-kitab huda, kitab petunjuk kalau ternyata seluruhnya butuh ditakwil?
Seandainya ayat tentang Allah di atas itu cuma satu ayat, dua ayat, mungkin bolehlah ditakwil. Seandainya hadis tentang Allah di atas cuma satu, dua hadis, mungkin bolehlah ditakwil. Tetapi hadisnya banyak, ayatnya banyak. Kalau mau ditakwil seluruhnya, Al-Quran namanya kitab yang butuh takwil. Aneh. Namanya takwil keluar daripada makna yang zahir. Seakan-akan Al-Quran kitab teka-teki. Iya. Oh, Allah bilang begini, maksudnya bukan begitu. Ini nama teka-teki namanya. Terlalu banyak yang harus ditakwil. Karena kita katakan bahwasanya dalil yang menunjukkan Allah berada di atas sangatlah banyak dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afa ansahum. Kan dalam Al-Quran? Nasullah fa nasiyahum. Ya. Nasullah fa nasiyahum. Nasullah, mereka lupa kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka. Ayo, Allah punya sifat lupa? Ini kurang ajar. Kalau ahli akidah sahih yang benar mengatakan maksudnya Allah melupakannya, Allah membiarkannya. Maksudnya dulu lupa kepada Allah waktu di dunia, maka waktu di akhirat apa? Tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Allah penipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu, tapi kata wallahu Allah yang menipu. Allah menipu. Innalillah. Jadi adalah nanti kalau dikejar kesesatan mereka itu banyak sekali. Karena apa? Tidak mau takwil. Ahli hak mengatakan Allah menipu, bukan maksudnya karena mereka menipu maka Allah mengembalikan tipuan mereka kepada mereka, bukan Allah menipu. Mereka melupakan Allah di dunia, maka di akhirat Allah melupakan, maksudnya Allah tidak memberikan rahmat, diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Allah lupa. Allah punya sifat lupa. Nutsbit ma asbatahullah. Kita akan meyakini, menetapkan sesuatu yang pernah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah punya sifat pelupa, Allah punya sifat penipu, Allah punya begitu. Memang itu adalah akidah sesat, mohon maaf. Hati-hati dengan akidah sesat. Jadi kalau di madrasah kita sudah ada pertanyaan Aina Allah, Allah di mana? Usir saja itu ustadzahnya. Jangan ditunda esok hari itu. Usir sudah. Kalau ada selebaran mengatakan Allah ada di mana, maka langsung direbek. Di mana itu adalah pertanyaan untuk tempat. Di mana? Allah tidak butuh. Karena Allah yang menciptakan tempat. Ya, itulah. Jadi banyak kalau ada selebaran itu selebarannya ahli fitnah. Bukan sampai di situ nanti. Itu kesesatan akidahnya gara-gara itu banyak sekali. Jadi mereka itu sesat di antara di bab-bab ini. Kalau ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah mengatakan tauhid kita serahkan kepada Allah. Para ulama yang telah menyatakan Allah di atas sangatlah banyak. Terlalu banyak ulama yang kemudian menyatakan ijma bahwasanya Allah di atas. Saya akan nukilkan para ulama yang menyatakan ijma Allah berada di atas. Di antaranya Al-Imam Al-Auza'i, wafat pada tahun 157 Hijriyah. Ya. Dia mengatakan, "Kunna wattabi'un mutawafirun, naqul inna Allah Ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi." Kami dan para tabi'in dalam jumlah yang bertebaran yang banyak, kami menyatakan Allah yang maha tinggi berada di atas arsy-Nya. Kemudian Imam Qutaibah bin Sa'id yang wafat pada tahun 240 Hijriyah. Mereka mengatakan, dia mengatakan, "Hadza qaulul a'immati fil Islam." Inilah perkataan para imam dalam Islam was sunnah. Para imam Islam dan imam sunnah wal jamaah. Na'rifu rabbana fis sama'is sabi'a ala arsyihi. Kami mengetahui bahwasanya Rabb kami berada di atas langit yang ketujuh. Kama qala jalla jalaluhu, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini pernyataan Imam Qutaibah bin Sa'id tahun 240 Hijriah meninggal. Bahwasanya seluruh para ulama sunnah menyatakan Allah berada di atas. Demikian juga Imam Ibnu Qutaibah yang wafat pada tahun 276 Hijriah. Wal umamu kulluha, dia mengatakan seluruh umat, Arabiyatuhum wa ajamiyatuhum, orang Arab maupun orang-orang Ajam, mereka berkata, "Innallaha ta'ala fis sama'." Seluruhnya mereka mengatakan Allah berada di atas langit. Demikian juga Utsman bin Said Ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah. Dia juga menyatakan demikian. Saya mau baca satu terlalu panjang. Namun sudah saya rangkum dalam buku saya, Ketinggian Allah di Atas Langit. Demikian juga Zakaria As-Saji yang wafat pada tahun 307 Hijriah. Dia mengatakan seluruh ahlul hadis
menyatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya, ya di atas langitnya. Kemudian juga Ibnu Khuzaimah, ulama Syafi'iyah, Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat pada tahun 311 Hijriah. Orang-orang banyak mencela Imam Ibnu Khuzaimah, padahal dia dipuji oleh Imam Nawawi, dipuji oleh Imam Zahabi. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab di muqaddimah Majmu', dia mengatakan Ibnu Khuzaimah imamul a'immah, imamnya para imam. Disifati dengan imamnya para imam. Dia juga menyatakan bahwasanya Allah berada di atas langit. Ijma' ulama. Dan banyak ilmu Imam Ibnu Battah, kemudian Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi, kemudian Abu Utsman As-Sabuni juga ulama Syafi'iyah, ya. Dia mengatakan wa ya'taqidu ashabul hadis wa yashhaduna anna Allah fawqa sab'a samawatihi. Dan bahwasanya ashabul hadis mereka mempersaksikan bahwasanya Allah berada di atas langit yang 7. Ini ulama Syafi'iyah. Dan banyak ulama-ulama yang lainnya. Oleh karenanya demikian juga Imam Abu Nuaim, pengarang kitab Hilyatul Auliya, ya, yang wafat pada tahun 430 Hijriah. Dia mengatakan tariqatuna tariqatus salaf al-muttabi'ina lil kitab was sunnah wa ijma'il ummah. Metode kita adalah metodenya para salaf yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' umat. Wa mimma taqaduhu, dan di antara yang diyakini oleh umat dan salaf, annallaha lam yazal kamilan bi jami'i sifatihil qadimah. Dan seterusnya kemudian kata beliau di bawahnya, beliau mengatakan wa annal ahadits allati thabatat fil arsy wastiwa'ullahi 'alaiha yaquluna biha. Dan hadis-hadis yang menyatakan tentang arsy Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan adanya Allah beristiwa, maka mereka berpendapat dengan hadis-hadis ini. Oleh karena para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, dalam buku saya juga yang berjudul Ajaran Mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan, saya juga menukilkan perkataan ulama Syafi'iyah khusus masalah ini, bahwasanya Allah berada di atas langit. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi bukalah kitab Al-Ulul li Alil Ghaffar. Al-Imam Zahabi imam dari mazhab Syafi'i menukil puluhan ulama atau mungkin lebih dari 100 ulama yang mengatakan Allah berada di atas langit. Kalau kita mengatakan orang-orang yang mengatakan Allah di atas langit kafir, maka terlalu banyak yang kafir. Para ulama kafir, Imam Syafi'i kafir, Imam Ahmad kafir, ulama-ulama tadi yang kita sebutkan kafir, ashabul hadis juga kafir. Terlalu banyak yang kafir. Ternyata pernyataan Allah tidak di atas ini muncul belakangan, setelah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Fa'ansahum. Kan dalam Al-Quran? Nasullaha fa nasiyahum. Ya. Nasullaha fa nasiyahum. Nasullaha, mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Ayo, Allah punya sifat lupa? Ini kurang ajar. Kalau ahli akidah sahih yang benar mengatakan maksudnya Allah melupakannya, Allah membiarkannya. Maksudnya dulu lupa kepada Allah waktu di dunia, maka waktu di akhirat apa? Tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Allah penipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu, tapi kata wallahu Allah yang menipu. Allah menipu. Innalillah. Jadi adalah nanti kalau dikejar kesesatan mereka itu banyak sekali. Karena apa? Tidak mau takwil. Ahli hak mengatakan Allah menipu, bukan maksudnya karena mereka menipu maka Allah mengembalikan tipuan mereka kepada mereka, bukan Allah menipu. Mereka melupakan Allah di dunia, maka di akhirat Allah melupakan, maksudnya Allah tidak memberikan rahmat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Allah lupa, Allah punya sifat lupa. Nutsbit ma asbatahullah. Kita akan meyakini, menetapkan sesuatu yang pernah disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi Allah punya sifat pelupa, Allah punya sifat penipu, Allah punya begitu. Memang itu adalah akidah sesat, mohon maaf. Hati-hati dengan akidah sesat. Jadi kalau di madrasah kita sudah ada pertanyaan aina Allah, Allah di mana? Usir saja itu ustadzahnya. Jangan ditunda esok hari itu. Usir sudah. Kalau ada selebaran mengatakan Allah ada di mana, maka langsung direbek. Di mana itu adalah pertanyaan untuk tempat. Di mana? Allah tidak butuh, karena Allah yang menciptakan tempat. Ya, itulah. Jadi banyak kalau ada selebaran itu selebarannya ahli fitnah. Bukan sampai di situ nanti. Itu kesesatan akidahnya gara-gara itu banyak sekali. Jadi mereka itu sesat di antara di bab-bab ini.
Kalau ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah mengatakan tauhid kita serahkan kepada Allah. Para ulama yang telah menyatakan Allah di atas sangatlah banyak. Terlalu banyak ulama yang kemudian menyatakan ijma bahwasanya Allah di atas. Saya akan nukilkan para ulama yang menyatakan ijma Allah berada di atas. Di antaranya Al-Imam Al-Auza'i, wafat pada tahun 157 Hijriah. Ya. Dia mengatakan, "Kunna wattabi'un mutawafirun, naqul inna Allah Ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi." Kami dan para tabi'in dalam jumlah yang bertebaran yang banyak, kami menyatakan Allah yang maha tinggi berada di atas arsy-Nya. Kemudian Imam Qutaibah bin Sa'id yang wafat pada tahun 240 Hijriah. Dia mengatakan hadza qaulul a'immati fil Islam. Inilah perkataan para imam dalam Islam was sunnah. Para imam Islam dan imam sunnah wal jamaah. Na'rifu rabbana fis sama'is sabi'ah ala arsyihi. Kami mengetahui bahwasanya Rabb kami berada di atas langit yang ketujuh. Kama qala jalla jalaluhu, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini pernyataan Imam Qutaibah bin Sa'id tahun 240 Hijriah meninggal. Bahwasanya seluruh para ulama sunnah menyatakan Allah berada di atas. Demikian juga Imam Ibnu Qutaibah yang wafat pada tahun 276 Hijriah. Wal umamu kulluha, dia mengatakan seluruh umat, Arabiyatuhum wa Ajamiyatuhum, orang Arab maupun orang-orang Ajam, mereka berkata innallaha ta'ala fis sama'. Seluruhnya mereka mengatakan Allah berada di atas langit. Demikian juga Utsman bin Said Ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah. Dia juga menyatakan demikian. Saya mau baca satu terlalu panjang. Namun sudah saya rangkum dalam buku saya, Ketinggian Allah di atas langit. Demikian juga Zakaria As-Saji yang wafat pada tahun 307 Hijriah. Dia mengatakan seluruh ahlul hadis menyatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya, ya di atas langitnya. Kemudian juga Ibnu Khuzaimah, ulama Syafi'iyah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat pada tahun 311 Hijriah. Orang-orang banyak mencela Imam Ibnu Khuzaimah, padahal dia dipuji oleh Imam Nawawi, dipuji oleh Imam Zahabi. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab di Muqaddimah Majmu', dia mengatakan Ibnu Khuzaimah imamul a'immah, imamnya para imam. Disifati dengan imamnya para imam. Dia juga menyatakan bahwasanya Allah berada di atas langit. Ijma' ulama. Dan banyak Imam Ibnu Battah, kemudian Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi, kemudian Abu Utsman As-Sabuni juga ulama Syafi'iyah, ya. Dia mengatakan wa ya'taqidu ashabul hadis wa yashhaduna anna Allah fawqa sab'a samawatihi. Dan bahwasanya ashabul hadis mereka mempersaksikan bahwasanya Allah berada di atas langit yang 7. Ini ulama Syafi'iyah. Dan banyak ulama-ulama yang lainnya. Oleh karenanya demikian juga Imam Abu Nuaim, pengarang kitab Hilyatul Auliya, ya, yang wafat pada tahun 430 Hijriah. Dia mengatakan tariqatus salaf al-muttabi'ina lil kitab was sunnah wa ijma'il ummah. Metode kita adalah metodenya para salaf yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' umat. Wa mimma taqaduhu, dan di antara yang diyakini oleh umat dan salaf, annallaha lam yazal kamilan bi jami'i sifatihil qadimah. Dan seterusnya kemudian kata beliau di bawahnya, beliau mengatakan wa annal ahadits allati thabatat fil arsy wastiwa'ullahi 'alaiha yaquluna biha. Dan hadis-hadis yang menyatakan tentang arsy Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan adanya Allah beristiwa, maka mereka berpendapat dengan hadis-hadis ini. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku saya juga yang berjudul Ajaran Mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan, saya juga menukilkan perkataan ulama Syafi'iyah khusus masalah ini, bahwasanya Allah berada di atas langit. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi bukalah kitab Al-Ulu li Alil Ghaffar. Al-Imam Zahabi imam dari mazhab Syafi'i menukil puluhan ulama atau mungkin lebih dari 100 ulama yang mengatakan Allah berada di atas langit. Kalau kita mengatakan orang-orang yang mengatakan Allah di atas langit kafir, maka terlalu banyak yang kafir. Para ulama kafir, Imam Syafi'i kafir, Imam Ahmad kafir, ulama-ulama tadi yang kita sebutkan kafir, ashabul hadis juga kafir. Terlalu banyak yang kafir. Ternyata pernyataan Allah tidak di atas ini muncul belakangan, setelah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Khilaf yang dimunculkan atau
syubhat yang dimunculkan oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya salaf dan dia tidak mewakili salaf. Salaf tidak pernah mengatakan Allah di atas langit. Dan mereka juga tahu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, hadis ayat tersebut. Dan para salaf juga menghafal hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti yang tadi diperkirakan oleh yang pesan penanya. Nabi pernah menanya dalam riwayat Muslim tentang seorang budak yang dimerdekakan, hendaknya adalah seorang budak yang beriman. Lalu Nabi mengetes budak tersebut, Ainallah, dengan pertanyaan Allah di mana? Lalu budak tersebut menjawab, fis sama, di atas langit. Lalu Nabi bertanya, siapa aku, mana anak? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada tuannya, atikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia adalah orang yang beriman. Dari hadis Muslim, Nabi menanya dengan kalimat aina, di mana Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam Al-Quran disebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Para salafun saleh tidak pernah dengan membaca ayat ini lalu berkata Allah di atas arsy. Akan tapi mereka berkata, aku serahkan urusan ini kepada Allah. Namanya tafwid. Karena apa? Arsy adalah makhluk. Kalau dikatakan Allah berada di atas makhluknya, berarti Allah butuh dengan makhluk. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang baru lagi. Karena Allah tidak butuh dengan arsy dan tempatnya Allah bukan arsy. Karena arsy diciptakan oleh Allah. Kalau Allah harus bertempat di arsy, lalu bagaimana sebelum Allah menciptakan arsy? Di mana Allah? Di mana Allah? Arsy makhluk? Hah? Lihat, Allah ada tidak butuh tempat. Adapun hadis yang jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Para ahli hak berkata, istiwa Allah lebih tahu, saya tidak tahu. Kalau bersilaku di atas kursiku, ya begini, masa Allah seperti ini? Nggak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Anda tahu istiwanya Allah? Nggak tahu. Ya sudah, kenapa Anda mereka-reka harus duduk di atas arsy?